Artis sekaligus anggota DPR RI Nafa Urbach dikecam warganet usai membela koleganya terkait tunjangan rumah 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat. Anggota Dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys, itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu, jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota Dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Seperti itulah tanggapan Nafa Urbach saat menjawab pertanyaan warganet terkait tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah bagi anggota DPR. Nafa menjelaskan tunjangan itu diperuntukkan bagi anggota DPR agar mereka menyewa rumah di sekitar komplek parlemen di Senayan. Menurut Nafa, hal itu bertujuan untuk mempermudah pekerjaan para anggota DPR, apalagi kemacetan di Jakarta sudah sangat menyita waktu. Anggota DPR dari fraksi Nasdem itu juga menjelaskan bahwa tunjangan rumah diberikan bagi anggota DPR sejak tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jawaban Nafa Urbach sontak memantik reaksi warganet. Mayoritas mereka memberikan sentimen negatif bahkan mencibir para anggota DPR. Tidak berselang lama, anggota DPR Komisi 9 itu pun menutup kolom komentar di media sosialnya dan langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia pun berjanji bekerja secara sungguh-sungguh dan berpihak kepada rakyat. Pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi anggota DPR menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni maraknya seruan pembubaran DPR yang ramai di media sosial jelang aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Senin besok. Ahmad Sahroni menyebut kritik dan tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan menegaskan DPR akan tetap berdiri. Selain itu, Sahroni juga melontarkan kritik tajam kepada pihak-pihak yang menggaungkan wacana tersebut. Menurutnya, pembubaran DPR belum tentu membawa perbaikan bagi proses pemerintah saat ini. Ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik. Ribuan warga tergabung dalam Umat Islam Bersatu menggelar aksi bela Palestina di area Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Massa mengibarkan bendera merah putih dan Palestina dan menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Aksi ini diwarnai dengan penunjukan sejumlah poster tentang korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban warga sipil, anak-anak hingga jurnalis. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejaten Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Rapper asal Amerika Serikat Melly Mike tiba di Kuantan, Singingi, Riau untuk memeriahkan puncak acara festival Pacu Jalur. Melly Mike, penyanyi lagu Young, Black and Rich, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Sabtu sore. Kedatangan Melly Mike langsung disambut Kadis Pariwisata Riau, Roni Rahmat, beserta penggemar yang ingin berfoto bersama.
Rapper asal Amerika Serikat ini akan tampil dalam puncak festival pacu jalur di tepian Narosa pada Minggu malam. Lagu Young Black and Rich merupakan lagu latar yang mengiringi tarian bocah pacu jalur Ryan Arkandika yang viral hingga menjadi tren di dunia. Sementara itu, Yonsi Zaro, seorang TikToker dan YouTuber asal Jerman, juga turut serta meramaikan Festival Pacu Jalur 2025. Zaro mencoba menari di atas perahu dan berfoto bersama bocah pacu jalur Ryan Arkandika. Nama Ryan Arkandika menyita perhatian dunia karena aksinya ketika menari di ajang olahraga pacu jalur. Tren pacu jalur menular hingga ke kalangan pesepak bola internasional serta pejabat pemerintah. Warganet dihebohkan dengan tren pacu jalur yang mendunia. Tarian di atas perahu itu diparodikan oleh sejumlah pesepak bola terkenal saat selebrasi gol. Tak ketinggalan di tanah air sejumlah menteri juga ikut tren pacu jalur. Tarian pacu jalur juga membuat semarak peringatan HUT RI di Istana Merdeka pada pekan lalu. Penari cilik hingga prajurit TNI Polri, anggota Paskibraka dan sejumlah tamu undangan kompak menari pacu jalur. Tampak juga Dika, bocah yang mempopulerkan tarian aura farming di arena pacu jalur, ikut menari dengan semangat di istana. Sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika, berusia 11 tahun yang biasa disapa Dika. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain bersama teman-teman sebayanya meski ia semakin terkenal. Ini berarti dari umur berapa nih Dika dan Mamah belajar pacu jalurnya ini? Dari 9 tahun. Dari 9 tahun. Apa sih kesulitannya kalau dari segi Dika sendiri belajar pacu jalur ini? Karena kan kalau narinya nih harus di ujung perahu begitu ya? Iya, jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Kalau dari Mamah nih ngelihatnya, Dika seperti apa sih? Ada kesulitan nggak nih kalau belajar tarian pacu jalur ini? Palingan jaga keseimbangan itu aja kesulitannya. Ya, iya. Dika boleh nggak ajarin aku sama Mamah nih, kan kita nggak pernah nari pacu jalur, sama teman-teman juga mungkin kita nari bareng, boleh ya? Boleh ya? Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Dari Jakarta dan Kuantan Singingi, Tim Liputan iNews melaporkan.